Kenapa sih kok bisa lari? Yang dicek ditelusuri ternyata background saya atlet, karena saya nggak menceritakan bahwa siapa saya sebenarnya. Diceklah itu ke anggota PASI, ternyata benar bahwa anggota PASI Riau benar. Jadi masuklah saya diterima di Polri. Percayalah apa yang kita lakukan, pimpinan akan melihat. Saran saya seperti Bapak Kapolda saya mengatakan kemarin, menyampaikan kemarin, dan Bapak Kapolres juga, Pak Andiyul, itu menyampaikan layanilah masyarakat dan perbuatlah sekecil apapun kepada masyarakat yang bernilai positif, yang mampunya nanti mendekatkan kita dengan Polri dan Polri dengan masyarakat. Tidak terlepas juga ini kemampuan berbahasa Inggris ini tidak terlepas ketika saya mulai mengajar anak-anak itu mulai 2015 dan saya ikut mendaftarkan di kontingen itu 2019. Jadi selain saya mengasah kemampuan pada diri saya sendiri dalam hal bahasa Inggris, saya juga ingin tadi mengajarkan anak-anak itu di beberapa tempat tentang kemampuan berbahasa Inggris. Pemirsa, masih di podcast Presisi Polri TV, kita akan lanjutkan perbincangan. Mungkin Sobat Polri masih banyak yang belum tahu ini Pak. Siap. Selain Bapak bisa mengajarkan 2 bahasa asing tadi, ternyata Bapak dahulunya atlet ya Pak, lari maraton. Siap Pak. Ini yang membuat Bapak akhirnya bisa masuk ke polisian. Amin Pak, benar. Bisa diceritakan Pak? Oh, luar biasa Mbak. Ya benar sekali Mbak. Sebelum saya bergabung di kepolisian, dulunya saya bergabung seorang atlet pelari maraton dari Provinsi Riau. Ya, puji syukur berkat kemampuan tersebut saya mendaftarkan diri menjadi anggota Polri pada tahun 2007 dan puji syukur alhamdulillah Mbak ya. Saat itu yang menjadi kepala panitia kepala SPN merekrut langsung sayanya karena memiliki kemampuan lari yang di atas 8,5 putaran itu 12 menit, yang luar biasa sekali. Luar biasa sekali Pak. Karena kita putaran saja sudah lolos sebetulnya ya Pak. Ini dimaksimalkan berapa putaran. Okay. Nah, jadi sehingga hal demikian menjadi pertanyaan sih, kenapa sih kok bisa lari? Yang dicek ditelusuri ternyata background saya atlet, karena saya nggak menceritakan bahwa siapa saya sebenarnya. Diceklah itu ke anggota PASI, ternyata benar bahwa anggota PASI Riau benar. Jadi masuklah saya diterima di Polri. Namun demikian Mbak, nilai-nilai saya juga termasuk tinggi. Hanya saja lebih yang ditonjolkan adalah dan prestasi yang tadi itu jalur atlet ya tadi, demikian Pak. Mungkin cerita Bapak tadi bisa menjadi motivasi untuk adik-adik atlet pelari maraton ya Pak. Yang ingin daftar Polri ternyata bisa melalui atlet. Atlet ya. Pada saat itu daftar langsung di mana Pak? Provinsi mana? Iya, saya mau mendaftarkan diri itu di Polda Riau Mbak. Di Polda Riau, iya. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan pada para peserta yang ingin menjadi anggota Polri bahwa di Polri itu dalam penerimaan perekrutan untuk menjadi anggota Polri itu tidak dipungut biaya. Nah, saya sudah alami sendiri ketika saya melamar di Bintara, dengan kemampuan maka kita akan diperhitungkan dan akan dilihat, sehingga itu menjadi nilai plus bagi peserta yang akan mendaftarkan jadi Polri. Nah, puji syukur juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Bapak SDM saat itu. Saya berkat juga kegiatan tambahan yang saya lakukan, pimpinan memberikan penghargaan bagi saya untuk sekolah secara gratis, menjadi seorang inspektur polisi 2 angkatan 52 kemarin tahun 2003. Puji Tuhan, Bapak Kapolri memberikan penghargaan dengan memberikan saya sekolah gratis untuk mengikuti sekolah perwira Mbak. Jadi kesempatan yang baik ini saya juga mau menghimbau teman-teman bahwa untuk menjadi seorang anggota Polri kita tidak dipungut biaya sebesar pun, hanya saja kemampuan dan keterampilan kita itu membuat kita akan diterima dan diperhitungkan. Demikian juga ketika teman-teman ingin meningkatkan kapasitas dari Bintara menjadi seorang perwira, percayalah apa yang kita lakukan, pimpinan akan melihat. Saran saya seperti Bapak Kapolda saya mengatakan kemarin, menyampaikan kemarin, dan Bapak Kapolres juga, Pak Andiyul, itu menyampaikan layanilah masyarakat
dan perbuatlah sekecil apapun kepada masyarakat yang bernilai positif, yang mampunya nanti mendekatkan kita dengan Polri dan Polri dengan masyarakat. Nah, itu saya lakukan dengan ketulusan, keikhlasan, sehingga Tuhan memberkatinya. Itu demikian, Mbak. Nah, sekarang Kapolres saya sudah berganti. Kapolres saya berganti bulan kemarin, 12 kemarin, Pak AKBP Kurnia Setiawan. Nah, saya akan berkolaborasi dengan beliau. Nah, beliau luar biasa sekali nih melanjutkan pekerjaan dari Bapak Kapolres yang lama. Nah, nantinya di jur atau sekolah bahasa ini akan saya laporkan kepada beliau dan akan mohon petunjuk kepada beliau bagaimana sih mendekatkan diri kepada masyarakat kembali. Karena baru selesai sekolah kemarin kan bulan 10 kembali dan baru di jur lagi, jadi belum sempat bergabung kembali kepada masyarakat. Jadi itu secara kontinu ya Pak, lulus SIP lanjut lagi bahasa, gitu. Dan ini merupakan timbal balik dari Bapak juga gitu. Atas kemudahan yang didapatkan Bapak berikan lagi ke masyarakat. Siap, benar. Luar biasa sekali. Kalau kita bahas tentang prestasi, ini belum selesai Pak. Selain atlet begitu, Bapak juga menguasai 2 bahasa. Ini ada informasi bahwa pernah terpilih masuk dalam Satgas Garuda Bayangkara 2 Force Police 12 you name it di Sudan gitu. Karena kemampuan bahasa yang dimiliki. Bisa diceritakan apa secara singkat bagaimana akhirnya bisa masuk ke dalam Satgas Garuda Bayangkara? Nah, saya ceritakan sedikit tentang masalah Satgas Garuda Bayangkara 2 FE12 Tsunami yang dikomandoi atau yang menjadi komandan kontingen saat itu adalah Kombes Pol Muhammad Fahri SHSK, yang beliau sekarang menjabat sebagai Dansat Brimob Polda Lampung. Ya, tidak terlepas juga ini kemampuan berbahasa Inggris ini tidak terlepas ketika saya mulai mengajar anak-anak itu mulai 2015 dan saya ikut mendaftarkan di kontingen itu 2019. Jadi selain saya mengasah kemampuan pada diri saya sendiri dalam hal bahasa Inggris, saya juga ingin tadi mengajarkan anak-anak itu di beberapa tempat tentang kemampuan berbahasa Inggris. Jadi selain amal ibadah dapat, kemampuan saya bertambah. Nah begitu Mbak. Nah jadi saya mengikuti kegiatan penugasan tersebut di Sudan, Afrika Utara dari 2020 berangkatnya sampai tahun 2022 kemarin kembalinya dari Afrika. Nah setelah itu selanjutnya saya mengikuti tes SIP atas penghargaan yang atau reward yang diberikan, prestasi yang diberikan oleh Bapak Kapolri sampai 2023 dan selesai. Nah baru saya langsung sekolah 2024. Demikian Mbak. Iya. Sobat Polri, kita sudah mendengar rekam jejak tadi Bapak bertugas di perbatasan Segera dan juga dikirim ke Sudan. Amin. Apakah ada saran dari Bapak untuk meningkatkan kualitas SDM di negara kita? Saran untuk meningkatkan kualitas SDM sih lebih condong sih kepada rekan-rekan anggota bahwa tiap harilah belajar, galilah informasi. Kita tidak boleh membatasi diri kita dengan perkembangan zaman sekarang menyangkut kepada tugas-tugas kita Polri. Dalam hal contohnya saya berbicara contoh bahasa asing, kita akan menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan dinas kita yang membutuhkan kemampuan bahasa atau soft skill seseorang yang harus nantinya kita gunakan pada saat menyelesaikan tugas. Jadi saran baik saya, tiap personel, tiap individu gunakanlah waktu untuk belajar baik bahasa asing atau meningkatkan kemampuan yang lain. Hal itu menurut saya akan sangat lebih tepat untuk meningkatkan kualitas SSDM personel Polri sendiri dibanding harus menunggu waktu sekolah atau giliran dikjur yang lain. Demikian. Baik, karena memang itu kita ditugaskan sebagai seorang anggota kepolisian untuk melayani masyarakat. Benar Mbak. Terakhir Pak, kita penasaran bagaimana Bapak menggunakan bahasa Inggris dari naskah yang sudah kita siapkan. Ada sedikit nih Pak, paragraf mungkin bisa baik ditranslate. Kita akan dengar Sobat Polri. Ya, di sini dalam bahasa Inggris ini ada bahasa Indonesia, ada sebuah kisah menarik tentang seorang Babin Kamtibmas yang mengajarkan bahasa asing, ya khususnya bahasa Inggris dan bahasa Prancis secara gratis kepada anak-anak dan warga desa Sungai Cina dan desa Bina Maju Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Nah ini banyak bahasa Inggris yang banyak. Iya, bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Inggrisnya coba kita sampaikan yang bahasa sederhana saja. Ya, there is a nice story from police of community who is teaching the language foreign English France graduate for the children in the village of Sungai Cina and village Bina Maju village
Meranti Archipelago Riau Province. Demikian. Baik Pak, untuk di Polres Meranti sendiri itu seperti apa perkembangannya saat ini? Mungkin bisa diceritakan dan bisa apakah ada yang ingin disampaikan? Siap, Mbak. Nah, untuk Polres Kepulauan Meranti, saya sangat bangga sekali bernias di Polres Kepulauan Meranti. Terlebih saat ini yang memimpin Polres Kepulauan Meranti adalah Bapak Kapolres AKBP Kurnia Setiawan, SHSK. Bahwa Polres Kepulauan Meranti dapat bersaing dengan Polres-Polres lainnya di Polda Riau, bahkan untuk Indonesia. Polres Kepulauan Meranti pasti akan lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapak dan Parlitua Manalu, Babin Kaptipmas Polsek Rangsang Barat, Kepulauan Meranti, Provinsi Riau telah berbagi informasi dan kisah inspiratifnya bersama pemirsa Polri TV. Siap. Baik, Sobat Polri semuanya, kita sudah mendengar tadi kisah inspiratifnya. Semoga Sobat Polri semua bisa termotivasi dengan segala keterbatasan yang ada, bisa menjadi sosok yang berguna untuk masyarakat luas. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam Salam presisi.